Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Ekonomi Pembangunan 1. Pada kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 ingin mempresentasikan tentang strategi nasional dalam mengurai angka stunting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Bisa di next slide, operator. Ya, kelompok 3 itu terdiri dari, yang pertama dari Kenovita, yang kedua ada saya sendiri, Faris Aditya Afghani, dan yang ketiga ada Fania Triadiarini. Oke, mungkin bisa langsung ke pembahasan pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang stunting, apa itu stunting itu sendiri. Kayak stunting itu adalah terganggunya proses tumbuh kembang fisik yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan yang merupakan dampak dari permasalahan gizi yang kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Jadi hal ini yang menyebabkan gangguan di masa depan, yaitu kayak seperti kesulitan mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Jadi stunting itu sendiri itu dimulainya itu bahkan bukan setelah si bayi itu lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Kalau misalkan dari si ibunya itu sendiri asupan gizinya terganggu, itu bakal berdampak buruk pada janin yang dikandungnya. Oke, operator bisa di next slide. Ya, faktor dan dampak stunting. Jadi faktor dan dampak stunting itu sendiri terutama disebabkan oleh masalah kekurangan gizi yang berawal dari masalah kemiskinan, politik, budaya, serta kedudukan perempuan di masyarakat. Jadi stunting itu dipengaruhi oleh dua hal, itu faktor keturunan dan keadaan lingkungan. Menurut anonim yang tidak disebutkan namanya, tetapi faktor lingkungan memiliki pengaruh lebih besar terhadap kejadian stunting, yaitu mencapai 90%, dari faktor keturunan yang hanya 10%. Jadi faktor-faktor penyebab stunting itu sendiri lebih besar ternyata disebabkan oleh lingkungan, bukan keturunan. Jadi lingkungan itu berpengaruh banyak dalam permasalahan stunting ini. Jadi salah satu faktor lingkungan yang memiliki pengaruh besar adalah itu disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk memberikan asupan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan si bayi. Jadi dalam kurun waktu 1000 hari pertama si bayi itu lahir, ternyata masyarakat kita itu kurang kesadaran untuk memberikan asupan gizi yang cukup baik pada anaknya atau pada bayi itu sendiri untuk 1000 hari pertama. Jika asupan gizi pada masa-masa tersebut cukup, maka kemungkinan besar stunting pada anak dapat dicegah. Selain asupan gizi yang buruk, stunting juga dapat disebabkan oleh penyakit infeksi berulang pada anak. Jadi stunting itu selain dari faktor kurangnya asupan gizi, bisa jadi disebabkan oleh penyakit infeksi yang menular pada anak. Ya, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Yang selanjutnya, kenapa sih stunting ini penting banget menjadi fokusnya pemerintah? Nah, karena di Indonesia masalah stunting masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Masalah stunting harus diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor. Bagi Indonesia, masalah stunting masih menjadi ancaman. Karena anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, namun juga terganggu pada pertumbuhan otaknya. Kemudian hal ini tuh bisa berdampak terhadap SDM yang menjadi tidak produktifnya yang mengakibatkan terganggunya kemajuan negara. Nah, berikut di layar ini terdapat data dari berdasarkan Global Nutrition Report pada 2018, hasil data global dan regional prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa prevalensi balita stunting turun dari 37,2% menjadi 30,8% di tahun 2018. Nah, berarti di sini kita ada kesempatan nih bahwa kita bisa mengalami penurunan angka stunting. Kemudian pada Badan Kesehatan Dunia atau WHO akan membatasi masalah stunting di setiap negara, provinsi, dan kabupaten sebesar 20%. Sementara di Indonesia baru mencapai 29,6%. Nah, kemudian berdasarkan pemantauan status gizi atau PSG
di tahun 2017, prevalensi balita stunting di Indonesia dari 34 provinsi hanya ada 2 provinsi yang berada di bawah batasan WHO tersebut, yakni Yogyakarta sebesar 19,8% dan di Bali sebesar 19,1%. Kemudian provinsi lainnya memiliki kasus dominan tinggi dan sangat tinggi sekitar 30% sampai 40%. Kemudian pada 2019 survei status gizi balita di Indonesia atau SSGBI ini sudah dinyatakan sebagai program prioritas nasional penurunan angka stunting atau anak kerdil. Next. Nah, di sini tuh apa sih hubungan kualitas SDM dengan stunting di Indonesia? Apa sih maksudnya, ada gak sih keterkaitannya stunting sama SDM di permasalahan stunting di Indonesia ini? Nah, masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius jika bersifat kronis, maka akan mempengaruhi fungsi kognitif, yaitu tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, SDM Indonesia ini di masa mendatang tidak akan mampu bersaing menghadapi tantangan global dengan bangsa lain jika masih tingginya angka stunting. Nah, pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja dapat terhambat karena stunting, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% PDB atau produk domestik bruto, serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga sekitar 20%. Kemudian selain itu, stunting juga berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar generasi. Sehingga pemerintah akan memprioritaskan pembangunan SDM dalam menyelesaikan permasalahan stunting untuk mencapai pembangunan SDM yang berkualitas, dinamis, serta menguasai iptek. Khawatirnya, anak Indonesia tidak dapat tumbuh dengan sehat, sehingga kualitas SDM ke depannya dinilai dari anak tersebut berhasil atau gagalnya dalam pertumbuhannya. Next. Iya, selanjutnya ada realitas angka stunting di Indonesia. Jadi dilihat dari grafik yang terlampir di layar ya, ada grafik yang nunjukin angka stunting balita dari tahun 2007 sampai dengan 2024. Di grafik ini diambil dari katadata.com, di mana angka tahun 2007 sampai 2014 berdasarkan riset Riskesdes, dan 2015 sampai 2018 itu angka berdasarkan hasil pemantauan status gizi PSG oleh BPS, dan tahun 2019 berdasarkan hasil integrasi SSGBI dan SSN. Sedangkan tahun 2020 sampai 2024 merupakan rancangan pembangunan jangka menengah nasional atau RJPMN. Nah, berdasarkan angka-angka tersebut di atas, perubahan angka dari tahun ke tahun antara lain dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, angka prevalensi stunting itu berfluktuasi. Berdasarkan riset kesehatan, Riskesdes menunjukkan pada tahun 2007, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 35,6%. Prevalensi angka stunting kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 37,2%. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi PSG oleh BPS tahun 2015, prevalensi stunting di Indonesia adalah 29%, lalu turun menjadi 27,5%, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 29,6%. Tahun 2018 kembali terdapat kenaikan menjadi 30,8%. Angka tersebut berarti 1 dari 3 balita mengalami stunting di Indonesia. Lalu 1 tahun setelahnya, berdasarkan hasil integrasi SSGBI dan SSN tahun 2019, angka prevalensi stunting nasional turun menjadi 27,67%, yang artinya 1 dari 4 balita di Indonesia menderita gizi buruk. Meskipun terdapat penurunan, angka stunting dinilai masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena angka prevalensi masih di atas 20%. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah yang sekarang untuk terus menurunkan angka stunting menjadi 20% sesuai dengan anjuran WHO. Bisa di next. Lalu ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi stunting. Jadi terhitung sejak tahun 2014, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Permenkes nomor 23 tahun 2014. Peraturan ini
mengatur tentang pembentukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam hal membentuk perilaku keluarga sadar gizi atau kadarsi dalam masyarakat melalui proses pendampingan. Selanjutnya ada Permenkes nomor 51 tahun 2016 mengenai standar produk suplementasi gizi. Peraturan ini mengatur mengenai spesifikasi suplementasi gizi yang diberikan dalam 4 bentuk makanan tambahan. Lalu pada 2017 terbitlah Surat Edaran Kesehatan Masyarakat nomor 407 tahun 2017 mengenai pemberian suplementasi gizi PMT ibu hamil, PMT anak balita, dan PMT anak sekolah. Di tahun 2017, pemerintah menerbitkan petunjuk teknis pemberian makanan tambahan untuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil sebagai tindak lanjut dari SE Dirjen Kesmas nomor 407 2017 tadi. Petunjuk ini berisi hal-hal mengenai jenis dan karakteristik produk makanan tambahan, pengiriman, penyimpanan, dan distribusi, serta monitoring dari evaluasi agar pemberian makanan tambahan dapat dilaksanakan efektif dan efisien. Lalu pada 2019, Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan UNICEF serta pihak-pihak lain mengeluarkan pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita melalui program-program yang dilakukan lintas sektoral, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, pemerintah juga mengeluarkan Permenkes RI nih, tahun 2019, jadi nomor 29, tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit. Dalam Permenkes ini, mengatur tentang masalah gizi bagi anak akibat penyakit berupa resiko gagal tumbuh, gizi kurang atau gizi buruk, bayi sangat prematur, dan penyakit-penyakit lain. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait upaya penanggulangan gizi buruk kemudian ditindaklanjuti dan diinterpretasikan ke dalam rangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap kementerian atau lembaga terkait disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai wujud dari intervensi pemerintah. Intervensi yang dilakukan pemerintah dikelompokkan menjadi intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Sedangkan intervensi gizi sensitif dilakukan oleh sektor lain di luar kesehatan seperti Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan pedoman tata laksana serta Permenkes tersebut, penanganan stunting pada dasarnya telah memulai babak baru dari hanya sekedar pemberian makanan tambahan yang lebih bersifat preventif, ditambah dengan pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus PKMK yang lebih ditujukan untuk bayi atau anak yang sudah stunting. Dengan demikian, pencegahan dan tata laksana untuk bayi atau stunting sudah lengkap dan cukup baik gitu. Namun sayangnya, petunjuk teknis baru terbit pada akhir tahun 2020, jauh setelah Permenkes ditetapkan. Dari sini dapat dilihat bahwa setelah kebijakan dituangkan, perlu waktu yang cukup lama untuk kemudian akan dilaksanakan. Keterlambatan ini tentu perlu disesalkan, karena mengingat sangat strategisnya penanganan stunting untuk kualitas manusia Indonesia pada masa yang akan datang. Next. Untuk kesimpulan dari pemaparan di atas, berdasarkan pada apa yang sudah kami paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun preferensi menunjukkan penurunan, namun angka tersebut masih jauh dari WHO. Padahal Indonesia tuh memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi penanggulangan stunting, yaitu diwujudkan dalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun SKIF. Hal ini berarti kebijakan yang belum cukup maksimal dalam menangani stunting. Stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, namun juga pertumbuhan otak. Hal ini sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, mengingat sumber daya paling berharga dari suatu bangsa adalah sumber daya manusianya yang berkualitas. Mungkin sekian itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada sedikit saran dari penelitian kami. Jadi menurut kami itu kebijakan yang ada saat ini sudah cukup baik. Hanya saja implementasinya itu masih harus dioptimalkan. Kebijakan di tingkat pusat harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga desa, melibatkan peran serta semua
pihak swasta madani, individu maupun kelompok melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS untuk bersinergi merangi stunting dalam beberapa kegiatan di bawah ini. Yang pertama, mengadakan kelas seperti pemberian makanan bayi dan anak, PMBA, kelas edukasi ibu hamil dan menyusui dalam rangka meningkatkan literasi gizi masyarakat. Yang kedua, mengadakan penyuluhan dan bantuan sabun serta alat kebersihan dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat akan kebersihan dan sanitasi. Dan yang ketiga, adanya inovasi dalam APK e-Posyandu, aplikasi e-Posyandu dalam mendata balika by name by address dalam rangka untuk melakukan pendataan secara terpadu yang jelas dan pasti. Dan yang terakhir, penelitian lebih lanjut mengenai beberapa variabel yang mengaruhi tumbuh kembangnya balita. Nah, kini itu saja saran dari kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.